Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Pak Bas, silakan duduk. Gimana kabarnya hari Alhamdulillah ini? baik Bu Neni. Iya. Oh iya nih Pak Bas. Iya, siap. Hampir lupa ya. Saya hampir aja lupa loh kalau Pak Bas hari ini ada janjian Iya, sama saya betul. untuk ya kita bincang-bincang ya. Iya betul Bu Neni. Gimana nih? Iya. Sesuai rencana kita kemarin ya, Pak Bas kan ingin berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan coaching dengan menggunakan alur tirta ya. Iya betul saat sekali. berbicara dengan coaching. Bagaimana Pak? Iya baik. Saya ada janji juga untuk melaksanakan coaching bersama coach saya, Ibu Niken. Rencananya sih 2 hari setelah kita bertemu hari ini. Jadi nanti saya akan coba mendengarkan sharingnya perihal apa dan sebagainya, sehingga saya pun juga bisa mengangkat atau membahas perihal keterkaitan masalah tersebut gitu. Baik, jadi kalau begitu nanti akan bertemu dengan Ibu Niken sebagai coachingnya ya. Iya betul. Nah, begini Pak Bas, kita nanti akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Iya betul. Jadi nanti berarti kita akan memakai kriteria penilaiannya ada 4. Iya betul. Yang pertama itu kurang baik, kemudian cukup baik, kemudian baik dan sangat baik. Siap Ibu Neni. Nah, kira-kira nih kompetensi coaching apa nih yang ingin Pak Bas kembangkan? Kompetensi yang rencana saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan keaktifan atau mendengarkan secara aktif. Di mana pada prinsipnya di sini saya akan membawa prinsip 3 hal: kemitraan, kreativitas, dan pemaksimalan atau memaksimalkan potensi dari mitra saya, coach tersebut. Baik, gitu. Baik Pak Bas. Lalu dari keseluruhan kompetensi tadi, adakah yang lebih spesifik yang ingin Pak Bas kembangkan? Baik Bu Neni, rencananya yang lebih spesifik saya akan angkat adalah berkaitan tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot bersama coach saya saat coaching nanti. Baik Pak Bas. Nah, semuanya ini sudah saya catat sesuai dengan rencana yang akan Pak Bas lakukan terkait dengan coaching ini. Iya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana Pak Bas bisa mengembangkan kompetensi coaching ini, kira-kira kapan ya Pak Bas akan melaksanakan percakapan coaching ya dengan Ibu Niken? Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, rencana 2 hari setelah kita bertemu hari ini, saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Niken. Sekarang hari Selasa ya, berarti di hari Kamis esok saya akan berjumpa dengan beliau gitu Bu Neni. Baik Pak Bas. Jadi setelah saya melakukan observasi nanti, saya akan menyampaikan pengembangan coaching yang Pak Bas lakukan. Jadi nanti kira-kira di mana ya kegiatan coaching Pak Bas dengan Bu Niken nanti akan dilaksanakan? Rencana sih nanti di ruang mungkin perpustakaan kali ya Bu Neni, dikarenakan kan ruang perpustakaan saat jam tertentu tidak digunakan karena banyak anak-anak sedang belajar KBM. Jadi ada waktu luang kami akan berdiskusi perihal apa yang mau dibicarakan oleh Ibu Niken nanti gitu. Entah itu kaitannya pembelajaran di kelas atau mungkin masalah lainnya atau mungkin hal-hal yang mau disampaikan ya. Coba saya akan tangkap untuk saya pelajari dan saya akan terima untuk berikan ya mungkin saling sama sharing lah ya, seperti itu. Baik. Berarti saya tunggu nanti di hari Kamis depan kita akan bertemu. Iya. Saya akan mengobservasi dengan Pak Bas dengan Ibu Niken saat nanti Pak Bas meng-coaching Ibu Niken. Gitu ya Pak ya? Siap Ibu Neni. Baik, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Baik Ibu Neni. Saya tunggu nanti kehadirannya di hari Kamis. Ya, terima kasih banyak untuk waktunya Ibu Neni ya. Sama-sama Pak Bas. Sampai jumpa nanti di hari Kamis ya. Siap. Permisi Bu Neni. Silakan Pak Bas.
Ya, silakan masuk Ibu. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. semangat Bu Niken. Sudah kami tunggu untuk ada apa yang mau disampaikan. Sebelumnya terima kasih Pak Bas Iya. atas waktunya Siap Ibu. di kesempatan yang sedang sibuk ini menyempatkan untuk bertemu dengan saya. Siap, kemarin sudah menghubungi saya ya untuk Iya. ada yang mau disampaikan. Betul. Nah, Pak ternyata Bas. sekarang saat kita bertemu sepertinya ada kegalauan atau ada hal yang mau disampaikan. Ya, mangga Bu Niken silahkan. Iya Pak Ada Bas. apa ya tujuan kesini? Sebenarnya sih tujuan pertamanya tentu saja ingin sharing ya Pak Bas Siap. ya. Pak Bas selaku wakil kurikulum pastinya bisa memberikan banyak arahan dan motivasi juga untuk saya. Iya. Jadi gini Pak Bas, kan Pak Bas tahu sendiri ya, saya kan ada tugas tambahan dari sekolah Iya, betul Ibu. sebagai bendahara keuangan. Saya juga mengajar kelas full di kelas 3 Iya, betul, Ibu. pukul 6.30 sampai dengan pukul 11.35. Iya. Nah, terus Pak Bas juga mungkin tahu sendiri karena dulu juga sudah pernah menjabat ya Pak sebagai Iya. bendahara. Betul Ibu. Bagaimana pekerjaan bendahara keuangan itu? Yang pertama, waktunya biasanya mepet-mepet. Jadi baru diumumkan sekarang, 2 hari kemudian sudah deadline. Iya. Dan tidak ada jadwal pastinya. Kadang bulan ini tidak ada pekerjaan, tapi bulan depan full dari awal bulan sampai akhir, begitu Pak Bas. Jadi gimana ya saya ya, karena kita sudah mau menjelang akhir semester, akhir pembelajaran, tentu saja saya kan berkewajiban sebagai guru kelas untuk memenuhi administrasi kelas saya juga ya Pak. Jujur saja Pak, saya sangat keteteran. Sampai saat ini kalau melihat buku nilai saya, itu analisisnya sama sekali Pak, belum saya isi. Tapi untuk nilai-nilai harian, nilai-nilai penilaian tengah semester, itu semua sudah lengkap Pak, ada. Tapi masih manual tertulis, belum saya pindahkan ke sistem. Baik. Jadi gimana ya Pak? Udah di waktu mepet ini saya ya gitu deh Pak. Agak worry ya. Iya. Baik. Pak. Di sini saya sudah simak dari apa yang Ibu Niken harapkan. Tujuannya adalah ingin membicarakan hal ini. Lalu tujuan dari tadi Ibu Niken kan masih ada kendala ya dari hal-hal yang disampaikan. Nah, bagaimana untuk mengukur keberhasilan apa yang nantinya Ibu Niken alami tadi gitu. Untuk mengukur keberhasilan dari yang masalah tadi itu bagaimana? Saya mengukurnya gini Pak, karena saya sebagai guru kelas, ya saya berhasil apabila semua pekerjaan saya selesai sebagai guru kelas. Berarti administrasi kelas selesai, nanti pembagian rapat pun saya selesai, dan sebagai bendahara keuangan pun juga sama. Saya ingin semua pekerjaannya tuntas karena mengingat ini juga akhir tahun. Sampai tutup buku saya selesai. Itu sih Pak tujuan saya Pak. Iya, dari itu saya bisa terima ya mengenai tujuan hasil keberhasilannya. Nah, dalam hal ini Bu Niken, kan kesempatan dari apa yang Bu Niken miliki sekarang nih untuk menghadapi tadi ya administrasi dan sampai dengan nilai untuk rapot ke depan, persiapannya itu sekitar 50-70% ya kurang lebihnya. Lalu juga ada pelaporan mengenai pengadministrasian keuangan gitu ya. Nah, bagaimana kesempatan ini bisa dicapai dari skala 1 sampai 10 itu bagaimana gitu? Menurut saya sih saya masih ada di skala 5 Pak, jadi masih ada di pertengahan gitu. Itu cukup berat saya juga saya ingin maju. Kalau saya maju, saya pasti akan fokus ke
satu pekerjaan. Iya. Sedangkan dua-duanya sudah urgent gitu Pak sekarang Pak. Nah, dari hal ini apa strongness-nya Ibu Niken ini, kekuatan dari Ibu Niken ini untuk mencapai goals, tujuan, mencapai memenuhi keduanya gitu loh. Apa? Kalau ditanyain tentang kekuatan, saya bisa menjawab saya itu loyal dan juga apa ya Pak, bisa dibilang saya tuh kalau saya tidak menyelesaikan pekerjaan saya yang ini, pasti saya akan terus kepikiran Pak. Jadi saya tuh sukanya kerjakan sampai selesai. Ya. Gitu. Jadi memang bisa dibilang saya tuh sangat loyal pada pekerjaan Pak. Itu kekuatan saya. Oke. Nah, Bu Niken mungkin tahu nih ya, mungkin peluang atau mungkin hambatan ya, mungkin peluang atau hambatan yang menjadi solusi bagi Bu Niken mungkin sudah ada di benak Bu Niken untuk menghadapi keduanya, memberikan solusi atau hambatan, bisa diutarakan mungkin, silakan Bu Niken. Oke, baik Pak. Jadi yang saya katakan tadi, saya kan loyal ya Pak pada pekerjaan, tapi memang di saat seperti ini saya mengalami kegalauan karena ya memang waktunya kan berdekatan. Itu aja sih Pak hambatannya di waktu yang berdekatan itu. Untuk solusinya pun saya sudah memikirkan beberapa alternatif ya Pak. Seperti yang pertama tentu saja seperti manusia, sifat alamiah manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Tentu saja yang pertama saya akan kolaborasi dengan guru kelas yang sama-sama mengajar kelas 3 untuk membantu saya menyelesaikan administrasi ini. Lalu untuk masalah keuangan saya akan mencoba komunikasi dengan operator sekolah, mengingat operator sekolah pun juga pekerjaannya banyak ya Pak gitu. Betul, jadi ya makanya saya tadi mengatakan mencoba karena juga saya masih ragu gitu. Makanya saya ngomong dulu nih ke Bapak bagaimana. Baik, berarti dari yang tadi disampaikan itu merupakan kemungkinan solusinya ya Bu Niken ya, dari yang disampaikan kepada saya. Dan di sini berarti prioritasnya tadi apa? Lebih mengutamakan tugas administrasinya ya, sampai Pak, dengan nilai kelasnya ya. Iya, karena deadline-nya kan lebih duluan. Kalau untuk keuangan kan tanggal 20 Desember, yang ini tanggal 15 sudah bagian rapor Pak. Berarti salah satunya lagi skala yang kurang dia prioritaskan karena memang sama-sama mendesak kolaborasi ya dengan rekan kerjanya. Nah, menurut Bu Niken, ini jangka waktunya sudah mendesakkah atau tidak? Sudah Pak, menurut saya. Oke, dan kalau misalkan dalam kolaborasi nanti dengan operator, apa keberhasilannya? Bentuk keberhasilan dengan kolaborasi dengan operator? Bentuk keberhasilannya tentu saja rekan-rekan yang saya ajak berkolaborasi setuju dan bisa membantu saya sampai selesai. Oke, berarti ada komitmen dalam hal ini ya dari rekan sejawat ataupun kolaboratornya tersebut ya. Betul. Nah, kalau misalkan terjadi gangguan, bagaimana cara menghadapinya? Misalkan pihak operator tadi mengalami hambatan gitu ya, tidak bisa atau kurang menyelesaikan masalah tersebut gitu ya dalam segi keuangan karena mungkin ditugaskan oleh pimpinan lagi ya kepala sekolah kita, satuan pendidikan, untuk menugaskan yang bersangkutan. Bagaimana mungkin, apakah caranya bagaimana? Menurut Bu Niken itu alternatif lainnya bagaimana? Mungkin ada? Iya sih Pak, saya juga sudah memikirkan bantuan dari orang lain juga selain operator karena yang tadi saya bilang memang operator kan tugasnya banyak ya. Ya saya kembali ke rekan sejawat saya Pak yang dahulunya juga pernah menjabat sebagai bendahara. Saya akan mencoba lagi berbicara kepada beliau untuk sama-sama
mengerjakan ini sampai selesai bersama saya. Baik, dan dari bentuk tersebut ya kita bisa lihat komitmen dalam hal ini, apa komitmen dari rencana yang Bu Niken akan lakukan ini? Oke, saya berkomitmen untuk terus menjalin hubungan baik dengan rekan-rekan sejawat saya, lalu selalu bersikap terbuka, dan tentu saja semakin loyal Pak terhadap pekerjaan saya. Ya, alhamdulillah berarti ya dari sini komitmen itu akan kita lihat ya. Jadi mungkin tenggat waktunya dan bagaimana tindak lanjut dari apa yang sudah kita bicarakan. Bagaimana mungkin report positifnya yang akan kita bawa untuk diskusi berikutnya. Oke, mungkin saya bisa ketemu lagi sama Bapak untuk membicarakan progresnya juga. Kan rencana saya besok nih Pak mau bertemu dengan beliau-beliau ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi lusa Pak kalau Bapak ada waktu. Lusa, mungkin lusa itu hari Kamis ya. Iya. Kalau Kamis ya ada acara, mungkin di hari Jumatnya ya Bu ya. Baik Pak, siap. Hari Jumatnya nanti saya akan konfirmasi untuk telepon, hubungi Ibu atau WA untuk nanti kita bisa bertemu kembali untuk membicarakan hal ini. Mudah-mudahan sih saya tunggu hasil dapat positif dari rekan sejawat kita, baik operator maupun Pak Budi ya. Iya. Baik Pak Budi, insya Allah keduanya bisa saling membantu Ibu ya. Amin. Untuk bagian keuangan. Baik. Dan mudah-mudahan itu nanti saya pun sendiri, mudah-mudahan pekerjaan Ibu bisa tuntas. Amin. Dan juga pekerjaan teman-teman kita juga pun bisa tuntas untuk apa yang ditugaskan oleh pihak sekolah atau kepala sekolah. Itu saja Ibu, mungkin ada lagi yang disampaikan? Saya rasa cukup sih Pak. Baik. Rasanya sih udah plong ya Pak. Iya, rasanya udah plong sih. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah sebagai rencana Bu Niken itu bisa terrealisasi secara positif dan progresnya cepat sehingga bisa nantinya menghadapi untuk proses berikutnya lebih mudah lagi. Iya, amin. Itu aja. Iya. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Bas sudah diganggu waktunya. Terima kasih banyak pokoknya atas arahannya dan juga motivasinya. Jangan sungkan-sungkan jika ingin bicara sama saya. Iya Pak, siap. Nanti pastinya akan ada waktu untuk Ibu dan juga pun rekan-rekan lainnya. Itu tidak ada perbedaan buat teman-teman juga. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak sekali lagi Pak. Ibu. Alhamdulillah. Iya, sudah lega. Hati-hati. Iya, silakan. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Pak Bas. Ketemu lagi nih kita. Silakan duduk Pak Bas. Ya, terima kasih Bu Neni. Iya, baik. Gimana nih perasaannya tadi setelah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Niken? Ya, alhamdulillah perasaannya baik-baik aja Bu Neni, ya kan. Perihal sudah dilakukan coaching kepada coach saya yakni Bu Niken, akhirnya juga Bu Niken sudah mulai tenang, dapat solusi dari yang bersangkutan sendiri karena ketidakyakinan. Jadi saya berikan, oh itu bisa gitu loh untuk solusinya yang dia ambil tersebut. Iya, gitu. Bagus sekali kalau gitu Pak Bas ya. Baik, nah sekarang nih apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bas terkait dengan kompetensi coaching yang ingin Pak Bas kembangkan sesuai diskusi kita di awal 2 hari yang lalu Pak Bas? Ya, kalau sebelumnya saya sampaikan mengenai poin utama kompetensi yang memang mau saya kembangkan adalah pertanyaan yang berbobot ya Bu Neni ya. Nah, dalam hal ini dengan yang saya lakukan melalui coaching kemarin, akhirnya pertanyaan-pertanyaan yang memang saya timbulkan kepada Bu Niken akhirnya bisa menjawab masalah yang dia miliki untuk dijadikan solusi dari yang bersangkutan gitu. Bagus sekali kalau kayak gitu ya Pak Bas. Nah, sekarang nih terkait indikator pencapaian yang ingin Pak Bas capai ya. Kira-kira indikator apa yang sudah Pak Bas capai saat coaching dengan Bu Niken tadi? Kompetensi yang memang saya lakukan
dari proses kemitraan juga mendengarkan secara baik fokus gitu ya, dan juga mengenai kehadiran penuh dari yang bersangkutan saya coba simak. Akhirnya juga hal-hal indikator ini bisa tersampaikan, bisa terjalin untuk diselesaikan berdasarkan komitmen yang memang akan dia lakukan gitu loh Bu Neni, untuk kurang lebih sekitar 1-2 pekan ke depan lah rencananya. Baik. Demikian. Baik Pak Bas. Jadi sudah saya catat semua nih hasil observasi saya terhadap Pak Bas. Siap. Nah sekarang kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Pak Bas kembangkan ke depannya setelah melakukan coaching dengan Bu Niken tadi? Kalau kemarin atau dalam hal ini saya melaksanakan coaching dengan Bu Niken itu mengenai pertanyaan berbobot ya Bu Neni, mengenai kompetensi coachingnya. Nah, saya sih coba untuk senantiasa meningkatkan kompetensi lain dari coaching, seperti khususnya kehadiran penuh dan juga mendengarkan secara aktif gitu, sehingga ketiga kompetensi ini bisa saya miliki gitu loh. Itu saya coba untuk berlatih pastinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan membersamai atau coaching bersama dengan rekan sejawat atau dengan mitra lainnya. Baik Pak Bas. Secara keseluruhan sih semuanya sudah bagus menurut saya. Siap. Dan saya berharap kedepannya Pak Bas bisa melakukan coaching kepada rekan sejawat lainnya ya Amin. Pak Bas, Ya, supaya kemampuan coaching Pak Bas ini semakin berkembang. Amin. Itu saya coba untuk berlatih pastinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dengan siap Bu Neni. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini Pak Bas. Sukses Baik, Bu untuk Neni. Pak Bas kedepannya. Nanti akan saya berikan report dari Saya hasil. butuh, iya, baik. Nanti tolong dilaporkan ke saya progres kedepannya seperti apa. Pak Bas nanti mengcoaching rekan sejawat yang lain. Baik. Saya juga ingin tahu update-nya gitu. Oke, baik, siap Bu Neni. Saya akan informasikan dengan hal tersebut ya kaitannya. Izin pamit ya Bu Neni. Silakan Pak Bas. Sukses buat Pak Bas. Kesempatannya ya. Mari Bu Neni. Silakan Pak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.